Baik sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Inspiratif, Insana Peduli Semangat Kreatif. Hari ini kita akan membahas ya, ini penting bagi yang berstatus mahasiswa sedang melaksanakan ya penulisan karya tulis ilmiah, yaitu terutama dengan metode penelitian ya. Nah, dengan penelitian ini Anda pasti akan mempersiapkan nantinya, yaitu persiapan ujian proposal. Nah, di dalam ujian proposal ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan ya. Yang pertama, ketika kita hendak ujian, kesepakatan ujian itu sangat penting ya, sehingga harus adanya kontrak ujian daripada proposal penelitian. Nah, setelah proposal kontrak tersebut deal antara Anda sebagai mahasiswa dan penguji, maka akan dilaksanakan ujian proposal penelitian. Nah, di dalam ujian proposal penelitian ada beberapa hal poin penting yang harus Anda perhatikan. Yang pertama ya, nah ini sesuai dengan yang kita bahas hari ini, yaitu kisi-kisi menjelang ujian proposal penelitian. Nah, yang pertama, Anda perhatikan dan ingat kembali tips di dalam membuat judul penelitian. Itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Diingat lagi bagaimana cara Anda mendapatkan judul ya. Berdasarkan apa judul tersebut ya, kenapa judul ini begitu menarik untuk Anda angkat. Nah, ini harus secara sempurna Anda jelaskan kepada penguji ya, karena ini biasanya akan ditanyakan. Kemudian yang kedua, kita akan masuk yaitu poin yang penting pada bab 1 adalah latar belakang. Ini juga sudah kita bahas ya sebelumnya di dalam tips mudah menulis latar belakang penelitian ya. Ada 4 poin penting di dalam penulisan latar belakang. Anda harus menguasai ini ya. Apa saja yang menjadi poin penting di dalam penulisan latar belakang. Kemudian masih di bab 1, yaitu Anda harus menguasai secara sempurna terkait dengan tujuan penelitian. Karena di dalam tujuan penelitian inilah akan kemana arah penelitian ini sangat tertuang jelas di dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada memiliki 2 tujuan, yaitu biasanya tujuan umum dan tujuan khusus. Ini harus Anda jelaskan secara sempurna kepada penguji ya. Jadi jelaskan ya. Jadi Anda memang harus belajar, kalau perlu diingat dan dihafal apa yang menjadi tujuan penelitian Anda. Kemudian yang ketiga, nanti Anda akan masuk ke rumusan masalah ya, dan juga manfaat penelitian serta teknik penulisan daripada penelitian ini nanti. Itu bisa Anda kuasai secara perlahan ya. Kemudian kita akan masuk ke bab 2. Di dalam bab 2 ini Anda harus memahami terkait dengan tinjauan pustaka. Ini juga sudah ada di YouTube Ibu sebelumnya ya. Tips mudah membuat tinjauan pustaka. Apa itu tinjauan pustaka? Bagaimana menulis tinjauan pustaka? Sudah Ibu jelaskan secara tuntas di sana. Jadi pelajari kembali ya tujuan tinjauan pustaka Anda apa. Ini berkaitan erat dengan judul yang hendak Anda ambil. Kemudian ya, ketika kita menulis ujian proposal, masih di dalam bab 2, itu penting untuk membuat kerangka konsep penelitian Anda ini apa ya. Nah, itu masukkan di situ. Nah, karena dengan melihat kerangka konsep, maka penguji akan sedikit memahami nanti arah daripada konsep tinjauan pustaka yang sedang Anda buat. Kemudian kita akan masuk tahap berikutnya, yaitu di bab 3. Nah, di bab 3 ini sangat penting sekali karena terkait dengan metodologi penelitian ya. Di sini ada poin penting seperti desain penelitian ya. Desain penelitian Anda apa? Itu Anda harus pahami ya. Desain penelitiannya apa? Kemudian juga pahami lagi ya, mulai dari tahapan ketika Anda
mengambil judul ya, itu nanti biasanya dalam bentuk kerangka konsep daripada penelitian yang sedang Anda ambil ya. Anda harus bisa menjelaskan misalnya bagaimana proses Anda mengambil judul, kemudian tahapan apa berikutnya terutama dalam menentukan populasi sampel ya. Kemudian bagaimana nanti Anda melaksanakan penelitian itu akan dibahas tuntas di sini. Kemudian yang penting lagi adalah kuasai juga tempat dan juga pelaksanaan daripada penelitian yang hendak Anda ambil. Tempatnya di mana ya? Anda harus memiliki alasan yang jelas. Nah, misalnya saja ya, karena tempatnya itu kalau di rumah sakit, karena rumah sakit ini terakreditasi ya misalnya, atau kelebihan apa dari rumah sakit tersebut sehingga Anda mengambil penelitian di situ. Nah, jangan nanti Anda jelaskan, oh karena penelitian ini dekat dengan rumah saya sehingga saya ingin mengambil penelitian ini. Jadi, jawaban yang Anda berikan itu harus ilmiah dan rasional sesuai dengan penelitian Anda. Nah, kemudian juga penting lagi adalah penentuan populasi sampel dan juga teknik sampling yang hendak Anda ambil. Ini Anda harus mengambil makanya studi pendahuluan ya. Berapa jumlah populasi, kemudian masukkan ke dalam rumus yang pas ya, sehingga Anda menemukan sampel dan bagaimana nanti mengambil sampel atau mencari responden tersebut dengan teknik sampling yang Anda gunakan. Itu juga harus secara jelas Anda jelaskan. Kemudian penting lagi di dalam menguasai definisi operasional, karena dengan definisi operasional inilah jalan lurus Anda itu bisa terarah ya, sehingga nanti variabelnya jelas, kemudian parameternya juga jelas, alat ukur sampai dengan metode pengukurannya seperti apa akan dijelaskan di dalam definisi operasional. Jadi kuasailah definisi operasional ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis data, teknik pengumpulan data. Ini juga harus Anda kuasai di dalam metodologi penelitian di bab 3. Baik, untuk mahasiswaku sekalian dan juga sahabat YouTube ya, perlu diperhatikan di dalam penulisan proposal harus memperhatikan teknik penulisan ya. Teknik penulisan berdasarkan panduan yang sudah dimiliki oleh masing-masing institusi ya di dalam membuat karya tulis ilmiah berupa penelitian itu tadi. Apa teknik penulisannya ya. Kemudian juga penting untuk membuat daftar pustaka yang sesuai ya, sesuai dengan panduan, terutama dalam penentuan tahun ya. Ini juga sudah Ibu jelaskan kemarin di dalam pembuatan tinjauan pustaka, yaitu bagaimana mendapatkan buku yang harus ada ISBN, kemudian jurnal yang harus memiliki ISSN. Ini sudah sangat jelas Ibu jelaskan dan bisa Anda lihat lagi di YouTube sebelumnya. Kemudian karena ini terkait dengan proposal penelitian ya, Anda harus menyertakan juga instrumen penelitian ya. Nah, instrumen penelitian ini juga sudah berbagai macam proses Anda lalui untuk mendapatkan instrumen penelitian yang pas. Ini harus Anda kuasai ya, sehingga nanti tidak bingung lagi ketika ditanya oleh penguji. Baik sahabat YouTube, itu saja yang bisa saya bagi terkait dengan kisi-kisi pertanyaan pada saat proposal ujian penelitian. Baik, jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Bye-bye.